Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia yang dengannya kita bisa menjalankan ketaatan hanya kepadanya saja. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal saleh bisa sempurna dikerjakan oleh kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul dengan berbagai macam problematika kita masing-masing. Mungkin di rumah ada yang sedang kekurangan makanan, di rumah mungkin ada yang keluarganya sedang sakit, atau mungkin ada yang sedang terlilit hutang, ada yang sedang ngambekan sama istrinya, sedang ngambekan sama suaminya, atau ada anak-anak yang sedang dimarahi oleh orang tuanya. Semua kita membawa problematika kita masing-masing. Dan kita ketika hidup di dunia adalah kita pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Baru selesai satu masalah, maka akan muncul masalah yang baru. Itulah hakikat dari kehidupan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan buat dia makhraj, jalan keluar. Maka semua masalah yang antum bawa pada kesempatan kali ini selesaikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Dingin jemaah. Ini AC-nya ngarah ke anak dodon. Enggak apa-apa. Atau dinaikin aja swingnya, nggak apa-apa. Jazakallahu khairan. Sudah sampai bab berapa kita? Sudah sampai bab berapa? 4? 7? Kita sudah sampai ke bab yang ke-7. Jadi bab 1 sampai bab 6 itu disusun oleh Syekh sebagai fondasi buat kita. Dijelaskan tentang hakikat tauhid, keutamaan tauhid, syarah penjelasan dari tauhid, tafsir la ilaha illallah, dijelaskan bahwasanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu semua fondasi kalau dari bab 1 sampai bab 6. Maka di bab yang ke-7 ini kita mulai masuk ke cabang-cabang dari permasalahannya. Bab minasyirki, termasuk kesyirikan, labsul halaqati wal khayti wa nahwihima, mengenakan gelang-gelang dan benang-benang atau yang semisalnya, li raf'il bala'i au daf'ihi, untuk mengangkat bala atau menolak bala tersebut. Cabang-cabang kesyirikan. Bahas tentang bab memakai jimat, gelang-gelang atau benang-benang. Kalau di zaman kita, benang-benang itu biasanya dipakaikan ke anak-anak kecil, bayi-bayi yang baru lahir. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di zaman Nabi SAW itu sudah terjadi. Bahkan dipakaikan ke orang-orang dewasa. Salah satunya akar bahar. Nanti kita bahas ya. Sudah berapa kali kita bahas akar bahar di sini? Sering sekali. Dan dari judul ini kita tahu bahwasanya fungsi jimat itu ada 2. Yang pertama, raf'il bala, ngangkat bala. Sudah ketimpa, sudah kena, baru pakai jimat. Misal sudah sakit, sudah luka, sudah lemah, pergi minta jimat, baru dikasih jimat. Itu yang pertama, untuk mengangkat penyakit.
Yang kedua, lidaf'ihi. Lidaf'ihi itu qabla nuzulihi, sebelum turun. Jadi sebelum penyakit itu menimpa kita sudah pasang dulu. Artinya sedia payung sebelum hujan. Sebelum sakit, jadi pasang jimat dulu. Nah, itu dua dari tujuan orang-orang yang mengenakan jimat. Dan perlu diketahui jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mengenakan jimat itu secara umum mereka terjatuh ke dalam syirkul asghar, syirik kecil. Jadi bukan syirkul akbar secara umum. Kita contoh, kapan orang pakai jimat itu syirkul asghar, syirik kecil, ketika dia meyakini bahwasanya, anggap misalnya jimat ya, misal akar bahar lagi ini, kasihan penggemar akar bahar ini. Misal ana pakai akar bahar, ana meyakini bahwasanya akar bahar ini sebab kesehatan, sebab dari kesembuhan ana. Ana kuat kerja karena pakai akar bahar ini. Tapi kekuatan kesehatan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, ana masih meyakini kekuatan itu dari Allah, kesehatan itu dari Allah, Allah yang menyembuhkan, tapi dengan sebab jimat yang ana pakai, maka itu jatuhnya ke syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kapan seseorang yang memakai jimat jatuh ke dalam syirkul akbar? Ketika dia meyakini bahwasanya sumber kekuatan itu adalah dari zat jimat yang dia pakai. Dia pakai jimat, dia yakin kesembuhan itu murni dari jimatnya, bukan dari Allah. Dia yakin kekuatan itu murni dari jimatnya, bukan dari Allah. Maka itu yang syirkul asghar atau syirkul akbar? Kalau udah sendawa insyaallah enakan. Orang-orang yang memakai jimat itu asghar, dan mayoritasnya syirkul asghar. Coba tanya orang-orang yang pakai jimat, mereka akan bilang, oh ini dari Allah, kekuatannya dari Allah, kesehatannya dari Allah, jimat ini hanya sebab saja. Banyak kan orang-orang yang seperti itu. Sangat jarang kita temui orang yang bilang, oh kekuatannya ini murni dari jimatnya, bukan dari Allah, murni dari jimat ini. Jarang, tapi ada. Maka bab ini lebih fokus membahas tentang contoh syirkul asghar, syirik kecil. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Syekh memulai contoh dengan syirik kecil? Kenapa enggak sekalian syirik besar? Karena syirik besar itu lebih mudah untuk difahami. Adapun syirik kecil itu banyak orang-orang tertipu di dalamnya. Karena beralasannya tadi, ini kekuatannya dari Allah. Allah yang beri saya kesembuhan, Allah yang beri saya kekuatan, tapi dengan sebab jimat ini. Maka berbicara tentang sebab, di sains sudah ada hukum sebab dan akibat. Ada sebab, ada akibat. Di dalam Islam juga ada. Bahkan ketika berbicara tentang masalah sebab akibat, itu manusia secara umum terpecah menjadi 3 golongan, hukum sebab dan akibat. Golongan yang pertama, nufatul asbab, orang-orang yang mereka nolak sebab, tapi mereka menetapkan ada akibat. Contoh, misal pemahaman seperti ini, orang-orang yang menolak sebab. Ada mendung, awan, kemudian turun hujan. Mereka mengatakan bahwasanya hujan ini turun bukan karena sebab awannya. Hujan ini turun karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun awan bukan sebab. Awan itu hanya pertanda. Ini kelompok yang pertama. Paham enggak antum? Awan itu cuma pertanda, bukan dia yang jadi sebab turunnya hujan.
Kalau kita pakai analogi mereka ini, misal AC, ada AC ya. AC ngeluarin hawa apa? Dingin. Ruangan ini dingin karena ada AC, dengan sebab AC. Itu orang-orang yang rasional. Akan tapi kalau kita pakai pemahaman mereka, dinginnya ruangan ini bukan sebab dari AC tersebut. AC tersebut hanya pertanda ruangan ini mau dingin. Jadi Allah mau menjadikan ruangan ini dingin, maka Allah beri pertanda, pertandanya AC dinyalakan. Paham antum? Agak ribet ya. Contoh lain lagi. Ada apel di hadapan saya. Kemudian saya potong. Kemudian mereka kalau menggunakan pemahaman mereka, apel ini terpotong bukan karena sebab pisaunya. Akan tapi apel ini terpotong dan pertandanya adalah pisau tersebut. Bingung sama. Karena nggak masuk akal. Jadi di sini kelompok Asy'ari mengatakan ada istilah mereka kasbul Asy'ari atau al-kasab. Al-kasab itu qudrah ghairu mu'aththirah. Adanya kemampuan, tapi kemampuan ini tidak bisa memberi pengaruh. Contoh pisau. Pisau punya kemampuan untuk membelah tidak? Karena tajamnya. Akan tapi kemampuan pisau membelah ini tidak bisa memberikan pengaruh kalau di versi mereka. Jadi apel itu terpotong bukan karena tajamnya pisau. Apel itu terpotong karena Allah ingin apel itu terpotong, dan Allah jadikan gesekan pisau itu sebagai pertanda apel itu mau terpotong. Paham? Ini kayak kita lagi kayak belajar filsafat ya, bingung-bingung. Itu orang-orang yang pertama menolak sebab, dan kebanyakan mereka sendiri bingung. Seperti orang-orang yang belajar filsafat. Jenis yang kedua, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Misal, contoh kasus anak saja. Anak anak lahir sesar. Hasil USG menyatakan bahwasanya lehernya terlilit tali pusar, kemudian sungsang bokong. Jadi tidak memungkinkan untuk kelahiran normal. Akhirnya disesar. Kemudian sebagian tetangga di Jakarta tahu hal itu. Akhirnya ada yang mengatakan menetapkan sebab. Nah, ini orang-orang yang berlebih-lebihan dalam sebab. Dia mengatakan biasanya kalau anak kelilit tali pusar begitu, ibunya itu sering lilitin jilbab ke lehernya. Jadi jilbabnya itu sering dililit sama mamanya di lehernya ketika hamil. Makanya tali pusarnya ngelilit anaknya, sebagaimana jilbab itu ngelilit leher ibunya. Berarti dia menetapkan bahwasanya terlilitnya tali jilbab di ibunya itu sebagai sebab terlilitnya tali pusar di anaknya. Masuk akal? Nggak masuk akal. Kadang kelihatan ke orang sampai segininya, bayangin. Itu di Jakarta. Kita pulang ke Bima setelah 6 bulan, usia 6 bulan. Corona semakin parah di Jakarta. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita kembali ke Bima. Setelah usia anak kami 6 bulan, kami balik. Di Bima ada lagi yang menerjemahkan dengan penerjemahan yang berbeda. Oh, anaknya itu kelilit tali pusar karena ibunya sering meluntirin rambutnya pakai jari. Apa bahasa Bimanya? Antu konde na wo kani, antu pole na wo kani jari na. Tu pole akhirnya tali pusar kelilit. Kemudian kita katakan, pendapat yang pertama, jilbab menyebabkan terlilitnya tali pusar. Kita bilang, istri saya kalau keluar rumah itu jilbabnya besar semua, nggak ada yang bisa dililit di leher. Yang bisa dililit di leher itu jilbab Paris, jilbab yang transparan. Kok bisa terjemahannya seperti itu? Dililit seperti itu. Kemudian kita katakan lagi, yang kedua katanya karena rambut dililit-lilit. Kok bisa? Padahal istri kita ketika hamil nggak ada namanya lilit-lilit rambut, nggak ada. Dan secara akal sehat manusia ini tidak masuk akal.
Kok bisa rambut ini jadi sebab terlilitnya ini? Sama kayak orang-orang yang meyakini tahayul-tahayul. Ada datang kupu-kupu, pertanda akan adanya tamu. Kok bisa kupu-kupu jadi sebab ada datangnya tamu? Maka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab adalah contohnya orang-orang yang memakai jimat tadi. Sesuatu yang bukan sebab mereka tetapkan sebagai sebab. Misalnya lagi, kalau nunjuk kuburan nanti harus kalau di anak-anak ya, harus diemut kemudian ditiup nanti biar nggak kena bala. Maka itu menetapkan sebab secara berlebih-lebihan. Itu jenis yang keberapa? Jenis orang-orang yang kedua, yang berlebih-lebihan. Yang pertama tadi menolak secara mutlak, yang kedua itu mereka yang berlebih-lebihan, dan yang ketiga adalah orang-orang yang pertengahan. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Memahami sebab dan akibat, Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan 3 landasan bagaimana ahlu sunnah memahami sebab dan akibat. Yang pertama, seorang ahlu sunnah, seorang muslim tidak menetapkan suatu sebab kecuali sebab itu memang sebab yang syar'an atau qadaran, sebab yang syar'i atau sebab yang ilmiah. Jadi seorang ahlu sunnah tidak menetapkan suatu sebab kecuali memang sebab itu sebab yang syar'i atau sebab yang ilmiah. Contoh sebab yang syar'i. Bunyi apa kresik-kresik? Ada sabotase. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda syifaun likulli da'in. Habbatus sauda itu obat bagi setiap penyakit. Maka ini termasuk sebab. Orang-orang yang mencari sebab kesembuhan dengan sebab syar'an atau qadaran. Secara syar'i atau qadar? Syar'i, karena sesuai dalil. Orang meruqyah dirinya yang sedang sakit, dia ruqyah dengan Al-Quran. Dia menempuh sebab syar'i karena Allah kabarkan Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan bagian dari Al-Quran itu ada yang penyembuh. Maka orang-orang yang menempuh sebab yang syar'an itu adalah sebab yang benar. Atau sebab yang kedua secara qadaran, yang memang secara ilmiah sebab. Misal secara sebab yang ilmiah, antum kedinginan, lalu antum meminum herbal-herbal yang sifatnya hangat seperti jahe atau minuman-minuman hangat. Itu artinya antum menempuh sebab yang masuk akal. Jadi pondasi yang pertama, seorang muslim tidak menetapkan sebab kecuali sebab itu benar-benar sebab syar'an atau qadaran. Kemudian prinsip yang kedua, seorang mukmin atau seorang muslim tidak menggantungkan hatinya secara penuh kepada sebab, akan tapi dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah. Bersamaan dengan itu dia bersemangat menempuh sebab. Contoh, ada obat. Obat ini sebab syar'an atau qadaran? Syar'an. Obat kimia. Secara ilmiah. Nah, tidak ada misalnya paracetamol lah. Lagi paracetamol kita pakai. Ada hadis tentang paracetamol? Ada? Ayat tentang paracetamol? Enggak ada. Maka paracetamol ini sebagai sebab, tapi sebab yang ilmiah, sebab yang masuk akal. Dia tidak bersandar, dia yakin oh pasti sembuh minum ini. Akan tapi dia bersandar hanya kepada Allah. Kesembuhan hanya dari Allah. Adapun saya minum obat ini hanya ikhtiar saya.
cara saya menempuh sebab biar mendapat akibat, akibatnya adalah sembuh. Jadi dia tetap menempuh sebab-sebab yang syar'i atau qadari, akan tapi dia sandarkan hatinya sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan bahwasanya obat ini pasti menyembuhkan saya. Betapa banyak orang-orang yang penyakitnya sama, dikasih obat yang sama, sebagiannya sembuh, sebagiannya tidak. Itu artinya bahwasanya hasil terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang ketiga, sekuat apapun sebab yang ditempuh oleh seseorang, maka semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sangat-sangat ingin dapat harta yang banyak. Akhirnya dia berjualan berbagai macam hal. Dia sudah menempuh sebab-sebab larisnya dagangan. Dia sudah pilih tempat yang strategis, sudah jual barang-barang yang berkualitas, sudah promosi habis-habisan, sudah iklan di mana-mana, akan tapi tetap rezekinya segitu-segitu saja. Maka sekuat apapun seseorang menempuh sebab, semua tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah, mereka pertengahan menetapkan sebab dan akibat. Mereka meyakini ada sebab dan ada akibat. Dan dari sebab itu ada yang namakan sunnatullah. Misal jatuh, buah jatuh ke atas atau ke bawah? Ke bawah, itu sudah sunnatullah. Sebabnya apa? Kenapa jatuh ke bawah? Kenapa enggak jatuh ke atas? Sebabnya apa? Gaya gravitasi. Juara 1 nih IPA-nya nih. Api bisa membakar dan sifatnya panas, itu sunnatullah. Ada sebab, ada akibat. Ketika kita letakkan tangan kita ke lilin, tangan kita melepuh. Itu akibat yang kita dapatkan. Sebabnya apa? Sebabnya kita meletakkan tangan kita ke lilin. Akan tapi sunnatullah terkadang Allah ganti. Di kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilempar oleh kaumnya ke api unggun yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan untuk Ibrahim. Maka api yang sunnatullahnya panas, Allah mampu jadikan api tersebut dingin. Jadi semua hasil itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun manusia menempuh sebab. Orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi Ibrahim, mereka sudah maksimal menempuh sebab. Mereka ingin sekali menyiksa Nabi Ibrahim. Sebabnya sudah ada, apinya sudah nyala, kayunya sudah bertumpuk-tumpuk, sudah membara-bara, bahkan mereka di sekitarnya merasakan panas dari api tersebut. Akan tapi Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tersebut, Allah tidak kehendaki akibatnya. Mereka sudah sekuat tenaga menempuh sebab, akan tapi Allah tidak izinkan akibatnya, dan Allah perintahkan api tersebut untuk menjadi dingin. Jadi ada berapa tadi golongan manusia dalam memahami sebab dan akibat? Tiga. Yang pertama, orang-orang yang menolak. Yang kedua, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Yang ketiga, orang-orang yang pertengahan sebab dan akibat. Maka kalau anak kembalikan pertanyaan tadi ke judul, orang-orang yang memakai jimat itu masuk golongan yang mana? Pertama. Mereka menolak sebab? Orang yang Kedua. Jadi orang-orang yang memakai jimat itu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Kita bicara ilmiah sebelum masuk ke dalil. Ini kita baru bahas judulnya saja. Orang-orang yang memakai jimat itu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Kita tahu bahwasanya sebab yang benar-benar sebab itu syaratnya 1 dari 2. Syarat yang pertama ada dalil atau sebab syar'i. Syarat yang kedua, kalau tidak lolos syarat yang pertama, ada sebab qadari, ilmiah. Dia bisa dibuktikan secara sains, secara akal sehat bisa dibuktikan. Kita tarik contoh akar bahar lagi.
Akar bahar. Nah, ini ada di hadis yang kedua di bab yang ini. Tapi bukan akar bahar, kuningan kalau di sini. Akar bahar lolos tidak salah satu dari dua syarat sebab. Syarat yang pertama syar'an, ada dalilnya, entah dari Al-Qur'an atau hadis. Ada hadisnya tentang akar bahar? Tidak ada. Syarat yang kedua ilmiah, bisa dibuktikan secara sains. Silakan tanyakan kepada para penggemar akar tersebut. Sudah ada penjelasan ilmiahnya atau tidak? Sudah ada dokter yang menelitinya atau tidak? Jadi kalau tidak lolos dalam dua hal tersebut, maka itu jatuh ke dalam berlebih-lebihan dalam menetapkan suatu sebab. Dia bukan sebab, tapi kita anggap dia sebagai sebab. Berarti kita sudah berlebih-lebihan. Pulpen. Kalau anak katakan, anak tempel pulpen di sini, dengan anak bilang, pulpen ini kalau ditempelkan di sini akan menghilangkan sakit kepala. Antum percaya atau tidak? Saya tidak. Tidak percaya karena tidak lolos satu dari dua. Satu pun tidak lolos. Dalilnya nggak ada, penjelasan ilmiahnya tidak ada, tidak masuk akal. Maka orang-orang yang memakai jimat itu mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Contoh lain lagi selain akar bahar, kasihan nih akar bahar terus. Kalung kesehatan yang banyak sekarang iklannya di televisi-televisi. Kalung apa? Nggak perlu sebut merek ya. Ada tulisan Allah di tengahnya, ada yang gelang, katanya batu-batu dari Korea, dari manalah. Pertama, kita katakan bahwasanya kalung-kalung tersebut perlu diteliti lebih lanjut secara ilmiah. Akan tapi kebanyakan kita, masyarakat awam saat ini sangat mudah termakan oleh iklan. Bahasa-bahasa iklan dengan mendatangkan artis-artis ternama, kemudian mengatakan saya setelah pakai ini begini, begini, dan begini. Kemudian didatangkan animasi, ilustrasi, darahnya mengalir lancar. Lalu kita akan percaya, oh ini ilmiah. Padahal kalau antum mau jeli, itu ilmiah atau tidak? Itu belum ilmiah. Itu hanya klaim sepihak saja. Klaim orang-orang yang membuat hal tersebut, membuat kalung-kalung tersebut. Jadi mereka kadang masang artis. Dan memang sifat bisnisnya adalah sifat bisnis multi level marketing. Makanya mereka bisa ngumpulin modal yang banyak untuk sewa artis. Berani tidak mereka datangkan dokter, kemudian dokter ini melakukan penelitian ilmiah bahwasanya memang kalung ini begini dan begini? Tidak ada. Yang ada hanya klaim sepihak saja. Sama kayak orang-orang yang jual akar bahar di pinggir jalan. Mereka mengatakan, kani bu ake matenggo kerawi, kani bu ake berwibawa tando dau, kani bu ake tahu supum. Itu namanya klaim sepihak. Ketika ditanya, ada penjelasan ilmiahnya? Tidak ada. Maka orang-orang yang terjatuh ke dalam memakai jimat dan semisalnya, mereka telah berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Contoh lain lagi, orang-orang yang banyak sekarang di saat ini, mereka majang foto-foto para ulama di rumah-rumah mereka. Kalau di Jawa itu banyaknya di warung-warung makan. Niatnya apa? Biar dagangannya laris. Kalau yang di rumah, biar setan gak berani masuk. Oh, lihat foto ulama, setannya gak berani masuk. Ini namanya berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab dan menjadikan foto ulama sebagai jimat. Ada lagi yang kita lihat di warung makan, mereka menggantungkan padi yang sudah kering, diikat. Nggak tahu, katanya biar masakannya enak. Jadi masuk akal nggak? Gantungin padi, diventilasi, terus masakan bisa jadi enak? Tidak masuk akal. Maka orang-orang yang terjatuh ke dalam amalan-amalan kesyirikan itu lucu. Kok bisa hal-hal yang tidak masuk akal itu dikait-kaitkan? Sama seperti tatoyur, menganggap sial. Ada babnya sendiri nanti.
Kalau nabrak kucing harus begini-begini. Kalau hamil harus bawa peniti. Terus kalau makan itu nggak boleh di pintu. Dan sangat banyak mitos-mitos tahayul-tahayul yang berkembang di Indonesia. Yang kalau kita tanya penjelasan ilmiahnya apa, mereka hanya menjawab ndede wong hidom toy. Sudah titik, udah selesai pembahasan kalau sudah jawabannya seperti itu. Ndede wong hidom toy. Nah, sudah. Dan termasuk penyimpangan zaman sekarang, orang-orang menjadikan jimat itu mereka menanam pohon bidara di halaman-halaman rumah mereka. Mereka lihat, oh pohon bidara ini sering dipakai ruqyah. Ustadz sering pakai ruqyah buat mengatasi sihir. Ayo kita tanam bidara saja biar rumah kita tidak kena sihir. Ini namanya menjadikan pohon bidara tersebut sebagai jimat. Dan ini justru bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Karena bidara sendiri itu dimanfaatkan dengan cara apa? Dikonsumsi atau dibalur ke bagian tubuh. Kalau hanya sebatas ditanam saja tanpa dimanfaatkan, maka itu tidak mempengaruhi apa-apa, tidak bisa menolak sihir dan semacamnya. Jadi kalau meniatkan menanam bidara agar sihir tidak masuk ke rumah, itu justru menjadikan pohon bidara sebagai jimat. Sama seperti menjadikan tulisan-tulisan Al-Quran. Sebagian para ulama menganggap bahwasanya menggantung ayat-ayat Al-Quran sebagai tameng atau sebagai jimat itu boleh. Ini pendapat sebagian para ulama, di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akan tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya menggantung ayat Al-Quran dengan niat sebagai jimat itu juga terkena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat berpotensi menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Meskipun yang digantung itu ayat Al-Quran. Kalau dianggap boleh, nanti orang-orang akan menggantung sepatu kuda, kemudian di sepatu kudanya diukir ayat Al-Quran. Maka sangat-sangat rawan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu mayoritas para ulama melarangnya, mengharamkannya. Akan tapi memang ada sebagian para ulama yang membolehkan dengan alasan tabarruk, mengambil berkah dari Al-Quran. Maka judul kita minasyirki, termasuk kesyirikan memakai gelang dan benang atau yang semisalnya untuk mengangkat bala dan menolaknya, itu sangat banyak sekali contohnya di zaman ini. Ketika seseorang paham isi dari bab ini, maka dia akan paham, lebih mudah paham tentang contoh syirik-syirik akbar. Karena syirik asghar itu banyak orang-orang yang tertipu, menganggapnya biasa-biasa saja. Berapa menit lagi? 7 menit. Subhanallah. Ini baru judul jemaah. Jadi ya udah kita selesaikan judulnya saja. Itu berjudul. Kita belum masuk ke dalil yang pertama. Dalil yang pertama itu di surah Az-Zumar ayat 38. Jadi antum sudah paham, ahlu sunnah itu pertengahan dalam memahami sebab dan akibat. Orang-orang yang percaya terhadap jimat-jimat itu berarti mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan suatu sebab. Pemahaman terbaliknya, orang-orang yang berlebihan menetapkan suatu sebab itu bisa mendatangkan bala. Contoh, ngaha uta bangkolo, bangkolo ya? Di daerah mana itu yang gak boleh makan bangkolo? Oh, di daerah sana ya, bukan di Kota Bima kan? Sebagian masih ada yang bawa. Nah, katanya kalau ngaha uta bangkolo itu bisa mendatangkan bala. Kalau dipikir secara nalar, itu masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal sama sekali. Maka mereka telah berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Mereka mengatakan makan ikan ini adalah sebab bencana. Itu berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Dan amat sangat banyak contohnya jimat-jimat di zaman sekarang ini.
Di antaranya orang-orang yang ilmu kebal zaman-zaman dahulu itu biasanya mencari taring babi hutan. Jadi taring babi hutan itu kadang dijadikan aksesoris dibawa kemana-mana sebagai syarat ilmu kebal, tahan bacok dan semisalnya. Ada juga orang-orang yang menggunakan kumis harimau. Kumis harimau dibawa kemana-mana, tujuannya apa? Agar berwibawa seperti harimau, seperti raja hutan. Jadi kumisnya dibawa. Berarti nanti kalau antum mau berwibawa, misalnya ada Pak RT berwibawa, sebelum meninggal kumisnya diambil antum bawa kemana-mana. Atau mungkin ada pemimpin, orang-orang yang antum segani, ustadz antum berwibawa, sebelum ustadznya meninggal kumisnya diambil biar berwibawa. La haula wala quwata illa billah. Ini artinya menetapkan sebab secara berlebih-lebihan dan sangat-sangat tidak rasional. Maka kita mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang masih percaya dengan jimat-jimat, masih percaya dengan tameng-tameng dan semisalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang yang kita sampaikan masalah seperti itu, kemungkinan besar akan terjadi bias konfirmasi. Jadi bias konfirmasi itu seperti orang yang sudah yakin bahwasanya kalung kesehatan ini bikin sehat. Tiba-tiba kita sampaikan hal tersebut, faktanya dia akan cenderung menolak dan menjauh. Itu memang sudah secara umum sifat manusia, bias konfirmasi. Dia akan cenderung menolak. Orang-orang yang sudah terlanjur percaya dengan akar bahar, disampaikan hal-hal seperti ini, mereka akan cenderung menolak. Akan tapi kita tetap optimis, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita sampaikan dia menolak. Suatu saat dia akan dengar penjelasan ustadz yang lain tentang hal itu, baru dia akan terima. Sama seperti kita dulu awal-awal dengar musik. Kita tanya bagaimana hukum musik? Haram. Jantungan dengarnya. Kok bisa haram ustadz? Sekian lama kita main musik dari SD, SMP, SMA. Tiba-tiba ketika usia SMA ada yang bilang musik itu haram. Dari bangun tidur, buka televisi, sudah kita langsung dengar musik. Kaget. Itu namanya bias konfirmasi. Antum sudah meyakini hukum suatu hal, tiba-tiba ada yang bertentangan, maka antum akan cenderung menolaknya. Kan tapi dengar pertama kaget, nolak. Dengar berikutnya mulai ragu-ragu. Dengar lagi yang ketiga mungkin dapat hidayah, maka antum akan mantap meninggalkannya. Sama seperti saudara-saudara yang masih mengenakan jimat, ilmu-ilmu kebal, jimat lancar rezeki, jimat pengasihan dan lain semisalnya. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu 3 menit. 1 menit. Ada pertanyaan? Baru judul, enggak apa-apa. Ada yang bawa jimat? Yang bawa susah. Aksesoris. Jadi ana pernah isi khutbah tentang akar bahar di suatu masjid. Di atas mimbar itu ana lihat, oh ada 1, 2, 3 pakai akar bahar. Lanjut terus. Besoknya datang sholat di situ lagi. Alhamdulillah orang-orang yang ana tandain tadi sudah nggak pakai akar bahar. Itu artinya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sampaikan bil hikmah. Terserah dia mau dapat hidayahnya kapan. Yang penting kita tetap istiqomah, sampaikan. Jangan bilang ormade aden siaga ti mungkin raka hidayah. Ya. Antum jangan memvonis orang lain. Separah apapun orang, itu masih punya hati, masih punya kesempatan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita azan Isya dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan. Ibu-ibu juga boleh, nggak apa-apa. Ana harap sesuai konteks, sesuai judul kita, karena memang kita baru bahas judulnya saja. Pertanyaan judul aja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita lanjutkan setelah azan. Kita pakai wudu, ambil wudu. Miring ya peci anu dari tadi.
Miring ya? Ya, anak mau tegur tapi lagi seru. Harusnya tegur. Nanti istri anak ketawa lihat peci anak kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin tadi sudah kita bahas sedikit tentang sebab akibat, dan dalam Al-Quran sendiri sudah banyak contohnya hukum-hukum sebab akibat. Di ayat yang awal-awal tadi kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, solusi dari masalahnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Di ayat ini ada sebab dan ada akibat. Sebabnya apa? Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Berarti takwa adalah sebab. Akibatnya apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar, solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Belum cukup sampai itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Lalu kalau tidak ada pertanyaan, ana balik sendiri nanya. Ana sendiri yang nanya, ana sendiri yang jawab. Lucu jemaah. Ayo, enggak apa-apa. Ada pertanyaan, ana bawa pertanyaan jemaah dari luar. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau memang hal-hal itu bukan sebagai sebab, kenapa ketika dicontoh lapangannya, contoh kehidupan nyatanya benar-benar bisa terjadi? Misal, ada orang bawa taring babi hutan tadi,
diyakini sebagai ilmu kebal. Dia yakini taring babi hutan itu bisa jadikan dia kebal. Ternyata ketika dipraktekkan memang benar-benar kebal. Kok bisa seperti itu? Ada orang meyakini gantung sepatu kuda itu di rumah, lalu kejadian suatu ketika maling masuk ke rumahnya, tapi maling bingung, seperti masuk ke dalam lautan yang tanpa batas. Lihat sana gelap, sana gelap, sana gelap. Akhirnya maling ini cerita ke temannya cerita ke orang-orang yang lain. Kenapa bisa begitu? Padahal itu bukan sebab. Jawabannya, terkadang syaitan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika ada momennya, maka syaitan menjadikan kesempatan tersebut. Dia bantu orang tadi agar orang tersebut makin mantap dengan keyakinan syiriknya tersebut. Syaitan gak rela orang ini lepas begitu saja dengan keyakinannya tersebut. Maka terkadang syaitan menjadikan kejadian-kejadian yang memang bukan sebab tapi jadi sebab, seakan-akan membuat orang-orang percaya. Pernah juga kejadian seperti yang diceritakan oleh Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan di suatu pasar semua kebakaran rukonya, satu ruko doang yang selamat. Ternyata setelah dicek di dalamnya itu penuh foto-foto para ulama-ulamanya. Akhirnya orang-orang terdengar kabar, tersebar luaslah, foto ulama itu memang bisa menyelamatkan dari bala. Apa? Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia istidraj. Allah jadikan dia makin mantap dengan keyakinan sesatnya. Atau bisa jadi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mungkin ada anak-anaknya, istrinya yang bertakwa kepada Allah, anak-anaknya yang menghafal Al-Quran, selalu beribadah di tempat tersebut, maka Allah selamatkan tempat tersebut. Ada banyak kemungkinan. Yang jelas, sebab itu harus sesuai dengan syar'i atau qadari, sesuai dengan dalil, atau kalau tidak sesuai dengan dalil harus rasional dan masuk akal. Itulah hukum sebab dan akibat. Jadi ketika ngaji bab ini di tempat yang lain, kita sudah sampai hadis terakhir. Hadis terakhir itu tentang benang. Lalu ada jemaah bilang, ternyata toy waur pala kanidau kafa karimana. Jadi orang-orang menganggap bahwasanya orang-orang pakai benang di tangannya itu baru zaman-zaman ini. Tidak, bahkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak yang pakai benang-benang, ada yang pakai kerang-kerang, ada yang pakai kuningan dengan tujuan-tujuan yang berbagai macam, dan itu semua diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas judul kita pada hari ini? Jelas ya? InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Wah, ada dua, tiba-tiba ada pertanyaan. Nggak apa-apa, ini mic luar udah dimatikan? Sudah. Taib, labas. Terus gini Ustaz, yang zaman sekarang ini kan rata-rata lebih-lebih ya rumahan. Terus mereka itu lebih cenderung di media sosial itu, waduh saya sakit. Dia ini mengeluh, tapi mengeluhnya lewat media sosial. Nah, padahal yang benar kita mengeluh pada Allah. Apakah ini sebuah kesyirikan? Baik. Apakah seseorang yang mengeluh di medsosnya misalnya sakit atau tertimpa musibah, apakah itu termasuk kesyirikan? Kita katakan semua kembali kepada niat masing-masing. Kalau dia bergantung kepada orang lain, menggantungkan harapannya, terlebih-lebih jatuh ke dalam amalan-amalan kesyirikan, maka dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi terkadang sifat dasar manusia itu masalah akan terasa ringan kalau diceritakan. Itu sifat dasar manusia. Terkadang orang kalau mendam masalah sendiri, larinya ke stroke, larinya ke jantung, larinya ke penyakit-penyakit yang lain. Maka disinilah peran keluarga. Ketika ummahat mulai sering curhat di medsos, di Facebook, di status WA dan lain-lainnya, maka perlu dipertanyakan peran suami. Peran suami adalah mendengarkan keluh kesah istri.
Ketika istri tidak punya sarana untuk berkeluh kesah, maka akan sangat besar kemungkinan dia lari ke medsos. Karena di medsos itu orang-orangnya perhatian. Amin, amin. Semoga Allah angkat musibah ukhti. Semoga Allah beri istiqomah. Perhatian-perhatian. Dan kita tidak tahu yang perhatian ini semuanya ikhwan atau ada buaya. Kita tidak tahu. Maka ini nasihat bagi orang-orang yang suka mengeluh di medsos. Carilah orang-orang yang tepat untuk kita berbagi masalah yang sedang kita alami. Karena memang terkadang kalau kita menyimpan sendiri masalah tersebut akan jadi masalah baru buat kita. Bahkan lebih besar dari masalah yang sekarang. Kita jadi sakit, kerja tidak konsen dan lain semisalnya. Maka sudah kodratnya manusia sebagai makhluk sosial, dia bercerita kepada orang lain. Jadi cari orang-orang yang tepat, kurangi bermedsos. Jadi kita tidak katakan secara umum, oh semua yang curhat di medsos itu orang-orangnya tidak takwa kepada Allah. Tidak, kita tidak katakan seperti itu. Jadi banyak faktor-faktor orang yang terjatuh ke dalam hal tersebut. Akan tapi kita selalu berhusnuzon kepadanya. Mungkin dia sedang butuh teman curhat, maka kesempatan kita untuk menasihatinya, untuk agar tidak terlalu sering mengumbar permasalahannya di medsos. Karena di medsos itu tidak semua orang suka sama kita. Orang yang tidak suka sama kita, lihat status-status kita yang jenisnya mengeluh, dia akan tertawa terbahak-bahak. Kita akan semakin lemah di hadapan orang-orang yang memusuhi kita. Makanya khusus ini untuk ibu-ibu yang banyak, yang mungkin lagi di rumah sedang menyimak kajian ini secara online, kita kurangi mengeluh di dalam medsos. Carilah orang-orang yang tepat agar kita bisa menceritakan masalah-masalah kita. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya Pak. Adal. Ada kadang beberapa masyarakat yang memilih dokter yang mereka yakini bahwa di situ obatnya bagus. Pernah saya coba buktikan, Ustaz, bandingkan ada dokter umum dengan obat dokter umum dengan obat di puskesmas. Ternyata itu sama, Ustaz, sama isinya paracetamol, cuma beda merek. Itu bagaimana, Ustaz, yang seperti itu? Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Banyak orang-orang yang pergi lebih memilih ke dokter-dokter yang sudah dia dekat dengan dokter tersebut, tapi meninggalkan seperti puskesmas, dia nggak percaya sama dokter-dokter yang lain. Itu jatuhnya ke psikologis saja. Alam bawah sadarnya sudah tersetting. Kalau saya ke dokter sana, saya curhat ke masalah saya ke dia, dia bilang saja insya Allah besok sembuh, tiba-tiba saya sembuh, bahkan tanpa obat. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu, sugesti saja. Sama seperti orang-orang yang, oh saya kalau ke dokter yang sana dikasih obat enggak sembuh, tapi kalau saya ke dokter sana sekali ces disuntik langsung sembuh. Itu artinya sudah tersugesti, sudah termindset, sudah tersetting di alam bawah sadar. Padahal obat yang dikasih sama saja, sama seperti antum belanja di mall harganya 300.000, tapi ketika di toko biasa harganya 100.000. Ketika antum bandingkan barangnya, oh sama saja. Tapi belanja di mall itu berasa kerennya. Antum akan lebih merasa, oh ini elit. Padahal barangnya sama saja. Jadi itu sudah termindset, sudah tersetting di alam bawah sadar. Maka cara kita, solusinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, orang-orang yang sakit, kaum muslimin, muslimah, ketika sakit, awal kali dia kembali adalah kembali kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dalam Al-Quran itu syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang sempurna imannya ketika sakit, bayangannya tidak langsung obat, bayangannya tidak langsung dokter. Dia ikhtiar dulu sendiri, buka Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran saya bisa menyembuhkan penyakit saya ini. Jadi seorang muslim
awal kali dia sakit kembali kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.